Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Rizky Apriliandi, salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Baik, pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya akan menjelaskan dari sebuah video yang berkaitan dengan mata kuliah pemeriksaan keuangan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tanggung jawab dan juga tujuan audit. Tanggung jawab dan tujuan audit. Sebelum kita menjelaskan tentang tanggung jawab seorang auditor, kita memasuki materi awal, yaitu tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan, yaitu menyatakan pendapat tentang kewajaran atas laporan keuangan dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Kemudian, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Selanjutnya, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan umum audit untuk kelompok-kelompok transaksi, akun-akun dan pengungkapan. Serta yang terakhir, mengetahui tujuan khusus audit untuk kelompok-kelompok transaksi, akun-akun dan pengungkapan. Nah, kemudian tanggung jawab manajemen, yaitu mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian asersi laporan keuangan. Dan yang ketiga itu Sarbanes-Oxley Act mengharuskan CEO dan CFO menyatakan bahwa laporan keuangan telah selesai. Nah, masuk ke slide selanjutnya, yaitu tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik secara kekeliruan atau kecurangan. Hal-hal yang terkait dengan standar-standar tentang tanggung jawab untuk mendeteksi salah saji yang material mencakup beberapa istilah dan frasa yang penting, yaitu salah saji yang material versus tidak material, kepastian yang layak, kemudian kekeliruan versus kecurangan, skeptisisme profesional. Aspek-aspek skeptisisme profesional yaitu unsur-unsur skeptisme profesional, kecurangan yang berasal dari laporan keuangan yang curang versus miraprovokasi aset. Nah, di sini kita akan mengetahui perbedaan dari salah saji yang material versus yang tidak material. Nah, jika gabungan dari kesalahan-kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Nah, untuk kepastian yang layak, kepastian yang tinggi, tetapi tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Kemudian, kekeliruan versus kecurangan. Kekeliruan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kecurangan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang disengaja, seperti misaprosasi aktiva dan pelaporan keuangan yang curang. Nah, tanggung jawab auditor mendeteksi salah saji material, yaitu auditor menghabiskan waktu terbesarnya untuk melakukan perencanaan dan menjalankan audit untuk mendeteksi kesalahan yang tidak disengaja oleh manajemen dan karyawan. Sedangkan tanggung jawab auditor mendeteksi kecurangan material, yaitu kecurangan lebih sulit
dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan berusaha untuk menutupi. Nah, selanjutnya setelah tanggung jawab auditor telah kita ketahui, pastinya auditor akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan siklus laporan keuangan. Yang pertama yaitu siklus penjualan dan penagihan. Siklus pertama yang dicantumkan dan merupakan fokus utama pada sebagian besar audit. Penagihan piutang usaha dalam jurnal penerimaan adalah arus kas koperasi utama dalam kas di bank. Nah, yang kedua yaitu siklus akuisisi modal dan pembayaran. Berkaitan dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran mencakup pembelian, persediaan, perlengkapan, dan barang serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan operasi. Transaksi dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali berkaitan dengan pembiayaan bisnis, seperti penetra, saham atau surat utang, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. Yang ketiga ada siklus pengajian dan personalia. Setelah yang keempat ada siklus persediaan dan pergudangan, dan yang terakhir ada siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Nah, pastinya dalam kegiatan audit, auditor memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuan dari audit itu? Nah, menetapkan tujuan audit. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, serta tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Bagaimana tujuan audit dapat dipenuhi? Nah, di sini kita akan menjelaskan hubungan antara tujuan dan pengumpulan audit. Perhatian atas pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat, serta pengambilan biaya audit memerlukan perencanaan penugasan. Rencana ini harus menghasilkan pendekatan audit yang efektif dengan biaya yang masuk akal. Auditor melaksanakan prosedur ini untuk menilai bahwa salah saji yang mungkin telah ada dalam laporan keuangan. Prosedur penilaian tersebut merupakan komponen yang penting bagi perencanaan dan perancangan pendekatan audit yang dapat dipecahkan beberapa bagian. Nah, 3 aspek kunci yaitu memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungan, memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian, serta menilai resiko salah saji yang material. Nah, itu dia tadi penjelasan saya tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.